Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup. Prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan ialah pertahanan kualitas hidup bagi seluruh manusia dan sumber daya alam, termasuk air, udara, tanah, flora, dan fauna, di masa sekarang dan di masa depan secara berkelanjutan. Kemudian, ciri-ciri pembangunan berkelanjutan. 1. Memanfaatkan sumber daya alam dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Kedua, meningkatkan dan melestarikan fungsi ekosistem. Ketiga, memberi kemungkinan kelangsungan hidup dengan melestarikan fungsi kemampuan ekosistem. Kemudian yang keempat, memberikan kesempatan sektor yang kegiatan lainnya untuk berkembang bersama di seluruh daerah. Kemudian yang kelima, menggunakan prosedur dan cara memperhatikan kelestarian ekosistem. Selanjutnya, perlukah sebuah pembangunan berkelanjutan? Ya, perlu, karena tujuannya adalah mencapai pengelolaan yang berkelanjutan dan efisiensi, penggunaan sumber daya alam untuk meningkatkan konservasi dan pemanfaatan sumber daya dengan menyediakan kerangka hukum untuk penggunaan konservasi yang berkelanjutan, misalnya lautan dan sumber daya alam lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yomil Jannah. Mengapa harus ada pembangunan? Pembangunan itu sangat penting karena pembangunan itu diperlukan untuk memajukan suatu infrastruktur di suatu tempat agar daerah tersebut tidak tertinggal dengan daerah lainnya yang sudah memiliki infrastruktur yang lebih lengkap. Dan dengan adanya pembangunan bisa membuat pemerataan ekonomi lebih baik. Oleh karena itu, sebuah pembangunan di tiap-tiap daerah harus dilakukan secara merata agar tidak terjadi kesenjangan ataupun persaingan antar daerah. Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Tujuan pembangunan berkelanjutan: mengakhiri kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik, kualitas pendidikan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi terbarukan, pekerjaan bagus dan perkembangan ekonomi, inovasi dan infrastruktur, mengurangi ketidaksetaraan, kota dan komunitas yang berkelanjutan, bertanggung jawab dan konsumsi, asli iklim, kehidupan bawah air, kehidupan tanah, perdamaian dan keadilan, kemitraan untuk tujuan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi yang tadi, masih mengenai konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi perhatian utama dalam berbagai proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan. Setidaknya ada 3 pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Contoh pembangunan berkelanjutan. Yang pertama di sini ada pembangunan vertikal. Pembangunan vertikal atau yang juga sering disebut sebagai rumah susun atau apartemen atau bangunan yang disusun secara vertikal. Itu merupakan salah satu upaya untuk menangani peningkatan jumlah penduduk. Tapi di sisi lain, luas lahan juga semakin sempit, sementara kebutuhan masyarakat mengenai ruang terbuka tidak kalah besar. Oleh karena itu, para pelaku bisnis atau yang akan melakukan pembangunan berkelanjutan harus mengubah orientasi pembangunan menjadi vertikal. Kemudian selanjutnya, contoh yang kedua,
mengambil hasil hutan dengan sistem tebang pilih, menebang pohon yang sudah tua dan tidak menebang pohon yang masih muda, yang bagus untuk penghijauan guna mengatur pemanfaatan hutan alam atau alam reproduksi serta peningkatan kualitas dan kuantitas bekas tebangan berikutnya agar terbentuk tegakan hutan. Kemudian contoh yang ketiga, membangun taman kota untuk meminimalisir pemerataan udara. Nah, ini kondisi pembangunan yang tidak merata membuat sebagian penduduk berada dalam ancaman masalah lingkungan. Salah satunya polusi udara. Ruang terbuka semakin menghilang keadaannya karena terdesak oleh pembangunan gedung-gedung. Berdasarkan kondisi tersebut, wilayah Indonesia membutuhkan lebih banyak ruang terbuka hijau atau taman kota seperti yang ada pada gambar. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Langsung saja, kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS. Kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengolahan maupun hutan, yang terdiri dari rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan dan rencana. Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM. RPJM merupakan penjabaran dari visi misi dan program presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJN yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian atau lembaga, dan lintas kementerian atau lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Pada 7 Oktober 2020, bertempat di Aula Bapeda, Litbang, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dilaksanakan uji publik kajian lingkungan hidup strategis KLHS dan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Beliau juga menyampaikan dasar hukum KLHS berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Strategis.